waduh gue udah lama banget nih nggak megang kamera, gimana ya, apalagi ntar kalau misalnya tiba-tiba nih one day kalau kita udah bisa syuting Iya, wedding, kita balik lagi, nge-shoot kayak lagi. kayaknya gue Anjir, gua mau bingung deh, nge-shoot gue apa mau ya? nge-shoot apa ya? Kembali mengudara di sini. Sekarang gue ada teman baru lagi. Jangan ketawa lu, Lep. Gue gak tahan. Jangan ketawa lu. Oke. Serius. Kan cuman pas syuting wedding aja seriusnya. Kayaknya kita syuting wedding pun juga nggak ada serius-seriusnya sih. Iya sih. Kebanyakan ledekin lu sih. Kebanyakan bercandanya kita. Yoi. Gimana, Pak? Ngantor di rumah? Kayak nggak ngantor sih. Ini mah bukan, enggak. Terus Ya gimana? sama lah seperti kehidupan sehari-hari freelance. Cuman ya bebannya lebih kayak ya nggak ada pemasukan aja. Kalau freelance kan ya kita udah ada jadwal, terus kita bisa langsung ya udah tahu nih, wih gue bulan ini ada berapa job gitu. Tapi kan kalau misalnya kalau kayak gini kan semua job dipospon atau misalnya di cancel pun kita nggak tahu kan, karena kan kondisi kayak gini kan ya nggak tahu kapan kelarnya gitu loh. Jadi kayak mereka belum tentu bisa adain acara atau enggak juga, gue juga nggak tahu gitu loh. Ya lebih lumayan berat, tapi ya enjoy lah. Terakhir kapan lo ngejobnya? Terakhir gue masih ada Maret sebelum corona ini. Ya, kayaknya sebelum ada diumumin virus corona deh, gue lupa. Itu mulainya tanggal berapa gue lupa, tapi gue ingatnya masih awal dong berarti lu. Masih awal banget. Awal Maret. Iya, awal Maret kan. Iya, itu terakhir ngejob itu pun juga cuman event, bukan event sih, kayak corporate interview, udah that's it gitu. Ya itu masih enak lah. Lu kan kita jatuhnya kan juga nggak ngundang banyak-banyak orang kan, kayak kita biasa nge-shoot Sabtu Minggu. Iya, gue ingetnya gue terakhir nge-shoot di Bogor. Interview di Bogor. Terus udah, and then habis itu sampai sekarang nganggur lah. Dibilang, ya nganggur. Gak tau sih, kayak ada yang dikerjain, tapi kayak mood-nya tuh nggak dapet gitu. Mungkin emang, ya walaupun kerja pun juga nggak bakalan dikerjain juga gitu loh. Tapi kayak sekarang nyantai gini juga nggak dikerjain juga gitu. Kayak banyak hal sih. Tapi banyak hal yang gue kerjain juga sih. Nggak cuman kayak ngomongin gue ngerjain kerjaan. Intinya kerjaan main job gue ngedit atau video-video doang gitu. Tapi gue yang melakukan hal kreatif lainnya lah gitu. Iya, bosku. Siap. Tapi jatuhnya sih lu masih enak. Maret lu masih dapet. Gue tuh terakhir Februari, coy. Iya, lumayan sih. Ya puji Tuhan lah ya. Iya. Gue itu lucunya. Kalau gue nggak salah ingat tuh gue terakhir 21 Maret. 21 Februari. Itu pun cuma Holy Matrimony. Ya. Udah gitu nih lucunya nih. Tanggal 21 Februari kan itunya pemberkatan kan, cuma pemberkatan doang. 22 kan ada lagi tuh, cuman tiba-tiba gone aja. Nggak ada. Oh, kayaknya yang terakhir lu bilang ke gua ya? Iya, yang kalau nggak salah gua mau dipasangin sama lu deh. Hari itu apa gimana deh, gua lupa dah. Ya kan? Gone. Ya udahlah. Februari kosong nih. Maret ada 2 dong. Dua-duanya mental. Iya, gue tuh udah nunggu kan. Waduh, lumayan nih. Ada gitu kan. Terus, Kak, tiba-tiba jeng gitu. Tapi lumayannya, untung masih ada yang kemarin interview sih, masih nolong gitu. Lumayan lah. Bukan banget lah ya, nopang-nopang lah ya, daripada mimpi banget. Gue pusing gila lu. Gue mau, itu aja
itu aja pemberkatan ya, gue mau ngedit, terus gue mikir preparation sama resepsinya aja nggak tahu kapan, terus gue kapan ngedit ya? Oh itu berarti di postpone ya? Iya. Emang tadinya resepsinya kapan? Resepsinya tuh Maret tanggal 21 apa 22 deh. Oh, lumayan juga 21, dong. Maksudnya, seenggaknya dia udah married lah ya. Kalau dia belum married, seenggaknya sih udah married. Minimal sah lah. Acara doang. Gua rasa udah nggak ada acara kali itu mah. Nggak tahu juga sih. Soalnya mau pikir-pikir juga gini ya. Kan lu lihat lah kan banyak di sosmed juga pada nge-share kan. Lu nggak mau married pas lagi masa begini. Lumayan loh hemat budget. Minimal sah aja. Iya, tapi minimal. Ya nggak tahu sih. Kan kayak ya tergantung kalau lu meritnya karena apa dulu. Maksudnya karena cuma hemat budget kayaknya gua rasa agak gimana gitu. Kecuali memang ya terpaksa gitu kan. Iya sih. Bukan yang karena emang kayak lu udah sama-sama siap gitu loh. Kalau lu belum siap terus lu meritnya sekarang kan kayak ngapain gitu. Kayak buang-buang waktu lu gua rasa. Ya kita di rumah aja sih bisa dibilang kayak buang waktu sih. Menunggu. Iya, tapi lebih better kan. Maksudnya ya, kayak ya I think kayaknya sekarang banyak chef, banyak iya sih. banyak ini tuh hal kayak apa banyak ya? hal kreatif ya. Gue bilang gimana ya? Lu tiba-tiba ini udah minggu keempat berarti ya? Ya udah iya kan? almost sebulan. Udah almost sebulan kan? Udah minggu keempat, lu cuman dirumahin, lu nggak tahu mau ngapain. Bahkan ibarat kata kita yang biasa kerjaan kita kan, lu mau di rumah kagak di rumah sama kan? Maksudnya mau di rumah sama di kantor intinya sama, depan PC ngeditin video kan? Betul. Nggak ada perubahan lagi tuh. Settingan kerjaan sama, setup kerjanya, laptop, mouse, keyboard, headset udah jadi kan. Nah, tiba-tiba ada aja kan bermunculan. Entah lu bisa masak lah, entah lu bisa bikin inilah, bikin itulah. Tapi ya ngambil sisi positifnya ya belajar hal baru. Ya. Cuman ya memang kalau kerjaan gue setupnya sama ya. Cuman kan maksudnya kerjaan gue sama kerjaan lu mirip lah. Kita berdua pasti kerjaannya sama gitu loh. Sama. Tapi yang gue apa ya? Jadi lupa mau ngomong apa. Apa ya? Mungkin setupnya sama. Cuman bedanya adalah kita nggak bisa mobile. Iya. Kalau dulu kan lo mau misalnya kalau lo punya bosen nih, gue mau ngedit di kafe aja lah gitu, biar ada ide dan segala macam gitu loh. Tapi kalau misalnya kalau sekarang kan benar-benar harus totally di rumah gitu loh. Terus gimana kita caranya menyikapinya itu loh. Ya kayak lo sekarang kayak bikin podcast ala-ala atau podcast apa nih? Ini sebenarnya lucu sih kalau mau dibilang kenapa gue sampai bisa bikin podcast ini tuh gara-gara emang dari akhir tahun lalu tuh gue udah kepengen. Sebenarnya pengen bikin. Kayaknya waktu itu kita ke Surabaya ya, emang pernah bahas ya. Kan gue udah sempet ngomong kan. Iya, kan lu kalau nggak salah lu mau bikin apa yang pudis-pudis gitu kan? Iya, gue memang. Nah, lu sempet mention pudis-pudis. Gue juga sempet mention podcast. Dan emang pokoknya gue kalau nggak salah itu kan kita ke Surabaya Desember tuh terakhir yang ngejob. Iya, Desember, benar. Itu kan. Itu dari Oktober tuh gue udah kepikiran. Gue pengen bikin deh podcast. Ya, gue maksudnya nggak sampai mau kayak gimana banget, cuman gue mau pengen mencoba sesuatu yang baru. Daripada gue nggak jelas kayak dulu di YouTube kan, gitu. Ya udahlah, gue coba ranah baru, belajar aja. Kalau emang ini kan ya gue tinggal terusin aja gitu. Ini pun juga sebenarnya kalau gue bilang, gue bukan kayak apa ya? Aji mumpung enggak. Gue kayak emang oke lah, pas nih emang lagi udah kayak begini, ya udah gue pengen seriusin. Oke. Daripada lu cuma di rumah. Bener banget. Di kamar,
besok gue ngedit di ruang makan, besok lagi gue ngedit di garasi. Iya, kalau lu pakai laptop sih bisa ya, tapi kan kalau gue kan modalnya PC, ya cuman bisa ya udah di satu tempat itu itu doang gitu. Iya, tapi itu kapan hari gue bilang bener-bener bosku banget ini cara ngeditnya. Ya kita cari other way lah untuk ngedit gitu. Untuk menghibur. Padahal ya, itu gue gak kelihatan apa-apa juga ngedit kayak gitu. Ya iyalah, lu maksudnya dari HP aja kan pas lu foto, lu masukin story itu bilang, itu anak bergaya banget mau ngedit kayak gitu. Gue lihat kayaknya timeline aja kagak kelihatan gitu loh. Udah pakai kacamata juga gak kelihatan by the way. Makanya gue bilang, nih orang niat banget. Gue bilang, gue udah hati ngomong kayak gini, dia ngedit kayak gini fix cuma bertahan 1 menit, abis itu udah nggak dikerjain. Cuma milih footage, habis itu udah. cuma milih beberapa footage, habis itu udahan. Ya udahan dah. Ganti Netflix mending nonton. Yakin. Betul. Apalagi nih ngomong jujur, lu duduk di kursi aja kadang bisa magernya luar biasa kan? Gue duduk di kursi itu, gue punya to-do list baru 1 yang jadi. Oh, yang lo tulis kapan hari? Iya, gue kayak udah berusaha ya, gue besok mau ngerjain lah. Tapi kayak, ya satu lain hal, ada apa, dan ada apa. Ada ini, ada itu. Ya, tapi gue masih, ya tetap bersyukur aja bisa ngerjain hal yang kayak pelayanan dan segala macam gitu. Mungkin nggak semua orang bisa, tapi gue iya benar-benar grateful aja gitu. Kayak bisa memberkati orang, tapi dengan apa yang gue bisa lakuin di rumah. Betul. Dan gue bikin foodies itu mungkin yang soal makanan itu bukan karena memang apa ya, ya itu aji mumpung kayak lu juga bikin podcast gitu. Sebenarnya itu Instagram gue juga udah lama, kayaknya udah mungkin udah 5 tahun lebih. Kayaknya 5 tahun deh. Kayaknya 5 tahun. Udah 5 tahun gitu. Hah? Satu periode? Iya. Satu periode kuliah. Oh, gue kirain satu periodenya Pak deh. Udah 5 tahun gitu. Bener kan? Last post itu 2015 gitu. Jadi kayak ya itu cuman iseng-iseng aja gitu. Ternyata pas lagi sekarang gini ya ada yang bisa bikin, ada yang bisa masak dan gue bisa videoin. Jadi gue kayak ngerjain itu gitu loh. Ya lumayan lah, maksudnya untuk ngisi waktu gue gitu loh. Jadi kayak skillnya bisa bertambah kan, nggak cuman nggak kayak mati lah ya, nggak mati gitu loh. Jadi kayak waduh gue udah lama banget nih nggak megang kamera, gimana ya, apalagi kalau misalnya tiba-tiba nih one day kalau kita udah bisa syuting, iya kita balik lagi nge-shoot lagi, kayaknya gue bingung deh, gue mau nge-shoot apa. Itu gue kepikiran juga tuh yang sama anjir. Nih kan kita nggak tahu ini bakal sampai kapan kan. Gue yakin, gue aja pikir nih, ini Juni-Juli pun, itu pun masih 50-50 loh, bisa normal. Ya kan? Bener banget. Nah, terus tiba-tiba nih, Agustus, ya puji Tuhan, tiba-tiba Agustus clear. Kita balik lagi nih. Bingung kagak lu mau nge-shoot apa lagi? Ya, kayak otaknya liburan gitu, habis liburan. Padahal yang biasa liburan, cuman liburan Natal, Tahun Baru aja, habis itu minggu depannya ada wedding lagi aja. Kadang bingung mau syuting apa. Apalagi yang sekarang. Apalagi kita yang berbulan-bulan. Tapi ya kita upgrade yang lain aja gitu loh. Mungkin skill yang lain atau apa. Biasa. Ya mungkin Maret lah ya kan. Biasa udah mulai sepi itu kan. Masuk April kan udah mulai kosong. Keisinya ya pre-wed. Atau enggak event. Atau apa kayak gitu. Sekarang bingung nggak lo mau ngisi apa? Nggak ada yang mau diisi. Jadwal full semua. Nggak ada yang perlu diisi. Jadwal gue kosong. Tinggal ya udahlah kita bikin schedule aja, bikin next podcast lainnya, atau gue mau bikin menu apa lagi ya besok-besok gitu. Jadi sebenarnya ya gue juga ngelakuin ini bukan kayak gue mau bikin kayak
YouTuber yang bikin resep makanan gitu. Bukan, gue cuma bikin ya video beauty aja, bagusnya dari masakan apa gitu loh. Iya. Makanan sekarang jadinya brandnya kita gitu ya. Yoi, jadi ya mau beauty kayak apa ya? Mau beauty kayak apa ya? Tapi ya seru juga sih bikin makanan. Ya semoga bisa lah berjalan. Nggak diterusin ke YouTube nih? Kayaknya gue nggak tahu sih seberapa engagement-nya di YouTube gitu. Karena kan gue cuma bikin video yang kayak gue berusaha sih bikin video di under 1 menit gitu. Jadi kayak bukan yang kayak video kalau misalnya masuk YouTube kan lu masih harus jelasin nih ada resepnya ini, ada apa dan ada apa gitu kan. Kalau gue kan cuma sebenarnya ditawarin cuma ini gambarnya, beauty masukin, doang. Ya beauty gitu loh. Lu masukin misalnya masukin garam, masukin gula atau masukin apa. Gue nggak mention itu gitu loh. Jadi kayak sebenarnya cuman ya biar kelihatannya puas aja gitu. Kenapa nggak Kalau belum tahu sih, belum pengen sampai situ gitu. Itu masalahnya nih, gue kan juga lihat apa ya, gue nggak tahu sih, kemarin pun temen gue tiba-tiba nanya kan, ya ini puji Tuhan kalau dapat job lumayan lah buat nyambung hidup dikit kan, mau nge-shoot ini makanan juga gitu, produk makanan. Dia tuh teman gue tuh sempat kasih kayak contohnya itu tuh, lu tahu sekarang tuh gue nggak ngerti emang kayak dunia sekarang gitu kali ya. Pokoknya video yang lagi trending, yang lagi viral style apa, diikutin semua. Oh, oke. Yang B-roll itu. Iya. Video B-roll, yang masak-masak B-roll. Ada aja gue sampai mikir kan, anjir ini orang kok, lu berasa nggak sih bener-bener kalau gue ngomong, gue pertama kali nge-shoot ngedit itu kalau nggak salah 2000, gue kapan ya ngambil job pertama kali yang di sono ya, yang gue ketemu lu ngedit. Yang di mana ya? Kita nggak usah sebut lah. Kayaknya tunggu. Kayaknya akhir 17 bukan sih? 2016 ya. 16 akhir ya? Ini bukan sih? Akhir 2016. Iya, 2016 kan berarti ya? Iya, 2016. Awal 2017. Itu 2017 kan akhir apa? Salah. Tunggu. Wedding ya kurang lebih segitu sih. Gue masih ingat. Gue masih ingat weddingnya itu di bulan November. Yang gue ingat pokoknya itu ya. Tenang. Gue ingat weddingnya kapan? Gue ingat kalau semua project yang gue pegang gue masih ingat. Ini kelebihan gue, asik. Anjir. Ya. Ya pokoknya itulah. Pasti ingat. Itu pasti membekas di hati lo gue rasa. Wah iyalah gila lu, gue dikejar. Pasti ingat. Bisa ini nggak? Oh iya ya udah nih gue kejar. Kalau perlu disebut. Inisial aja. Ya pokoknya, Jong, ini bisa kapan nih? Udah ditanyain. Ya. Senin deh kok. Jumat bisa nggak? Ya udah deh. Anjir itu tuh. Setahu gue kayaknya akhir-akhir. Iya akhir-akhir. Ya nggak lama lu cabut. Iya, masih setahun ya gue kerja. Oh iya, bener. Terus kan masih sempet lu manggil gua nge-shoot 2 kali. Masih sempet kan ke Lampung. Iya, ke Lampung. Iya, bener. Iya. Aduh, nggak boleh dibahas ya. Itu 2017 tuh. 2017 gue masih kerja. Iya, 2017 sampai 2018 awal. Sampai 2017 Desember tuh gue cabut. Iya. Kenangan banget sih, Lady. Gue ingat banget, itu weddingan itu, yang lu pegang itu, wow, itu luar biasa sekali. Karena
Gue inget banget karena di hari itu ada 3 wedding-an. Dan sedangkan biasanya kantor gue tuh nggak pernah megang 3 wedding-an. Bekas kantor gue, sorry. Bukan kantor gue. Bekas kantor bekas kantor gue nggak biasa megang 3 wedding-an. Jadi, dan memang itu tanggal lagi rame-ramenya banget. Dan itu tuh sehari sebelum yang kayak, lu ingat gak sih yang Jakarta rusuh? Yang yang ada bom ya atau apa gitu. Pokoknya yang Jakarta yang rusuh Sarina itu. Ya? Iya. Pokoknya itu sehari sebelumnya. Sehari sesudahnya weddingan itu. Pokoknya yang katanya bakalan ada demo lah di mana-mana. Pokoknya yang kayak pokoknya heboh banget dah gitu. Yang kayak bakalan ada rusuh dan segala macem gitu. Kan heboh tuh malamnya kan pada rusuh kan. Tapi kan after besokannya kayaknya aman-aman aja. Gitu. Yeah. Itu tuh benar-benar, dan weddingan yang lu pegang itu weddingan di Jakarta Pusat. Yang benar-benar di Yoi. Gue inget banget, gue ngambil shoot pertamanya aja, itu tempat itu ikonik. Ya pokoknya lu tau lah. Hotel bintang 5 yang ikonik gitu. Kita nggak sebut merek ya, karena kita nggak di-endorse. Iya, kita nggak endorse. Pokoknya intinya di situ aja. Tahu lah, Pak. Ya gitu, jadi gue inget banget. Dan ya, shooter-shooter bagusnya sudah di tim-tim lain. Aduh, itu bener-bener pengalaman pertama gue ngedit. Pusing gue. Betul. Pas gue lihat footage-nya, ini orang bisa ngedit nggak sih? Gue inget banget pertama kali gue ngasih lo project, terus kayak, duh, gini aja nggak bisa, gimana sih? Gue inget banget, sumpah. Dan gue masih manggil lu, Ci. Gue langsung menyesal hari itu. Padahal lu lebih tua. Setahun. Daripada gue. Pas udah kenal kayak, di anjir, ternyata gue lebih tua setahun. Ngapain gue manggil dia, Ci? Jiwa WO gue terbawa-bawa, cuy. Iya. Iya kan, siapapun juga lu panggil Ci. Paling kalau udah tua baru panggil bapak ibu, kan nggak boleh dipanggil om tante katanya. Iya. Aduh, kacau sih. Cuman emang bener sih, kalau gue bilang kayak, yang apa ya tadi yang gue bilang, tiap tahun tuh pasti ada trending-trendingan video, style video tuh yang gue sampai bingung sih. Maksudnya kayak, orang jadi kayak, apa ya, nggak mencoba buat bikin kayak style mereka sendiri gitu loh. Maksudnya, oke lah, lo kan tetap adapt, namanya beradaptasi dengan apa hal begini kan nggak ada yang fix terus kan. Cuman maksudnya kayak at least gitu kalau gue ya dari pendapat gue sendiri gini, lo mau oke lah kayak lo mau ikut apa Epic Hand di role itu kan. Cuman ada ininya, ada karakternya lo di situ lah gitu loh. Bener banget. Soalnya kalau nggak semua video sama anjir. Bener. Jadi kayak ini tuh brand apa sih gitu loh. Maksudnya lu perusahaan apa sih gitu loh. Misalnya kayak sekarang wedding pun juga kayak gitu ya. Gue penasaran sih nanti ketika kita bisa syuting. Kan wedding juga gitu. Bukannya model B-roll. Misalnya model kayak yang videonya cut cepet gitu, yang kayak musiknya tuh yang mesti ngerok dan apa gitu. Gue maunya video awal gue tuh kayak gitu loh. Padahal si kliennya kayaknya nggak cocok untuk itu gitu loh. Tapi kadang kebanyakan editor suka maksain kan, suka bikin yang kayak gitu. Nah, kayak di wedding pun kayak gitu. Gue penasaran sih nanti setelah kita kelar, maksudnya setelah kelar masa ini tuh gue pengen tahu deh video weddingnya bakal kayak gimana sih, bakal kayak apa gitu. Karena kayak kita semua di refresh ya. Actually kita juga semuanya di refresh gitu. Walaupun kayak bakalan kagok juga sih pertama-tama. Aduh gue mesti nge-shoot apa ya, gue mau bikin apa ya gitu. Tapi kayak gue yakin sih kayak style-nya akan berubah gitu. Cuman gue penasaran aja. Aduh, jadi kayak gimana ya gitu. Nggak usah mikirin beauty deh. Paling simpel aja, lu ngambil perintilan bakal beda. Pasti. Makanya jadi kayak, aduh, gue penasaran sih. Kayak nanti kalau gue balik ke wedding tuh masih bisa nge-shoot gak ya?
Ya, of course masih bisa dong. Cuman kayak pengennya sih stylenya kayak gimana gitu loh. Tapi gue berharap sih kayak beberapa vendor yang memang sudah bisa, yang sudah punya style, tetap dengan stylenya gitu. Iya, minimal ya kita ngomong kayak vendor yang udah senior lah ya. Iya, betul. Mereka tetap jaga kualitasnya mereka sih. Betul. Kalau yang baru ya terserah mereka lah. Itu mau ya gimana ya, kadang juga jujur ngomong aja, ada aja kan vendor-vendor yang dalam tanda kutip tuh memaksakan kehendak mereka gitu loh. Iya, pasti ada gitu. Yeah. Kita nggak bisa itu. Makanya kan kenapa vendor itu berjamur gitu. Udah bukan jamur lagi, wah kacang goreng gitu. Iya, kayak semua ngerasa, dan kadang sometimes klien juga kayak ya udah gitu loh, gue mau dong videonya kayak mereka keren gitu loh, padahal karakteristik mereka nggak kayak gitu. Nah, itu kadang lucu. Tuh jadi suka males gue kalau ketemu klien yang begitu. Nah itu dia, itu kemarin tuh gue baru ketemu, maksudnya jadi selama masa ini sih gue bersyukur banget tuh jadi kayak kenal tetangga-tetangga kan, jadi sering ngobrol. Wede, tetangga. Iya, serius coy. Jadi beneran jadi kayak makin kenal sama tetangga-tetangga di dekat komplek gue. Wow, jadinya sisi positifnya tuh kita bisa beramah tamah dengan tetangga sebelah ya. Emang. Biasanya yang hidup individualis komplek kan individualis banget ya. Ini yang rumah gue gitu, lo parkir di depan rumah gue, ya paling gue akan gedor-gedor lo, woi pindahin dong mobil lu, gimana sih lo nggak tahu apa ini rumah gue gitu. Biasanya kayak gitu kan. Ini jadi kayak bener dalam udah ya kalau tanggal 4 minggu lah ya, udah mau sebulan. Gue jadi pagi-pagi pun tuh kadang kayak ya karena gue menolak disuruh jaga jarak, gue takut pas balik ngejob kancing kemeja gue ikutan jaga jarak, nggak lucu, ya kan? Ya udah pagi-pagi, kalaupun gue nggak lari minimal gue jalan, ya kan? Jalan keliling komplek aja. Jadi gue otomatis juga jadi tahu, oh ternyata nih jalan ini nama ini gitu loh. Karena selama ini pun gue juga nggak terlalu menguasai komplek gue sendiri kan. Ya udah sering ngobrol-ngobrol juga sama tetangga-tetangga gue. Terus bahkan kadang-kadang kita ngumpul di satu rumah, emang kebetulan tuh di satu tempat itu tuh tetangga gue itu kita sampai udah kasih julukan ke dia Pak RT. Karena emang dia bisa dibilang tuh paling aktif. Kayak mau ngusulin apa kayak gitu tuh dia yang paling aktif lah gitu kan. Terus emang bisa dibilang jiwa humanisnya dia tuh cukup tinggi gitu. Jadi emang dia nggak terlalu mau sampai orang tuh semua serba individualis. Jadi sampai dia pun yang pertama yang bikin grup untuk komplek ini. Nah, akhirnya kalau nggak salah baru beberapa hari lalu, gue kan sambil jalan sama si Pak RT ini, terus ada satu orang juga. Nah, ini satu orang ini lucu nih. Dia kasih keluarin statement yang gue bilang, anjir itu masuk akal banget. Apa tuh? Nih, aduh. Kan lo bilang tadi kayak, gue klien pengen kayak, gue mau dong videonya dibikin kayak ini kan. Dia kasih contoh gini, lo ngambil vendor A, harganya cuma sekian, terus lo tiba-tiba bilang kayak, gue mau dong kayak foto brand ini. Terus lo tau nggak deh jawabnya? Bilang aja lo nggak punya duit, lo maunya kita yang fotoin biar kayak hasilnya mereka. Anjir, gue pasti bilang kayak gitu kayak, ih masuk akal juga sih ya. Iya, tapi masalahnya kita nggak bisa ke klien seperti itu. Iya. Cuman ya kita memperjelas saja. Iya. Kadang-kadang ya maunya bukannya gimana ya, emang kan maksudnya pasti kayak lu, kayak gua kan ada masing-masing apa lah ya, maksudnya style kita masing-masing lah kan, dari nge-shoot, mau dari editing juga kan. Benar. Pasti udah ada ciri khasnya kita. Nah, itu sih bener-bener yang gue sampai kayak, anjir, bener sih. Itu bener-bener dalam, gue bilang kayak, gue pengen foto yang kayak gini dong. Dalam hati, bilang aja lu gak punya duit buat hire yang vendor guide. Masalahnya, ya bisa aja, tapi kan tetap aja namanya mah. Iya, bener kan kayak, maksudnya kadang gitu ya, ada sampai yang bilang kan, cara buat lo nggak matiin kreativitas seorang seniman, gampang. Lu request aja. Iya kan? Bener. Make sense. Iya. Kayak lu mungkin, kayak contoh gini, lu mungkin
ngomong ke klien, lu udah tunjukin portofolio lu, nih, klien udah lihat style lu tuh seperti ini, bla 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 gitu kan, dari segi videonya, dari pengambilan gambar segala rupa macam. Tiba-tiba klien bilang, gue mau request ada shoot begini dong, pakai lagu ini dong, mati nggak ide lu? Mati langsung. Nah, itu dia. Kayak kadang-kadang, ya gimana ya, gue kalau sebagai dari sisi vendor pun juga ngomong kayak gini, kayak oke lah, klien tuh memang klien juga raja, tapi ada baiknya sebelum kita ngedeal ya ini. Sebelum ngedeal itu kita memang harus kenal kliennya dan kliennya harus kenal kita juga gitu loh. Karena kayak gue juga sempet sih beberapa kali ketemu klien, iya boleh kok bisa request gitu loh. Tapi kita coba dulu dengerin ya. Kalau misalnya cocok kita bisa pakai. Tapi ternyata kan requestannya klien tuh unik-unik gitu loh. Lagunya gue pernah ya. Aduh. Ini gue sampai speechless gitu loh. Dia minta lagu, ya. Gue takutnya kliennya tahu sih. Ya intinya gitu lah ya. Tiba-tiba, maksudnya mana ya? Bener-bener nggak nyatu kan sama footage-nya kan? Boro-boro nyatu. Gue aja nggak ngerti bahasanya. Gue kasih tahu. Exactly. Ini lagu di luar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya berarti ya gitulah ya. Kalau nggak Koko Hanomoto, itulah ya, begitulah intinya kan. Iya, ya nggak sampai yang ya itu. Pokoknya intinya seperti itu. Dan gue kayak, gue kayak, gue pakai lagu ini. Ya udah, intinya ya gue cuma bilang ke klien, oke, gue dengerin dulu ya. Cuman kalau memang bisa ngangkat lagunya buat SDE, ya oke, gue pakai gitu loh. Tapi kalau nggak bisa, sorry banget, harus pakai lagu yang sesuai standar kita gitu. Gue cuma ngomong gitu sih, kayak, terus pas gue dengerin, buset nih lagu melo amat. Gue tahu lo suka lagu itu, tapi gue kayak, ya nggak bisa juga gitu dong. Iya betul. Lagu favorit sih lagu favorit, tapi ya nggak gitu juga. Nih kasar-kasarnya kan ibarat kata juga gini, kayak lu kan ada kan yang emang orang bilang kayak wedding kan sekali seumur hidup, lu pengen. Ada nggak sih lu pernah baca satu, gue lupa deh siapa yang waktu itu nge-tweet kayak gue lupa exact katanya seperti apa, cuman dia bilang gini, percayalah lu minta video, maksudnya lu minta kita bikin video kayak gimana pun yang nonton tuh cuman lu doang, belum tentu yang yang kayak tamu-tamu itu pengen nonton yang lu pengen gitu loh. Ingat nggak sih? Gue lupa sih exact itunya. Gue nggak tahu sih, tapi kayaknya mungkin ada kali. Kalau gue sih, gue kadang suka bikin statement gini. Kalau lu bikin SDE, misalnya si klien nih request-nya ada SDE gitu loh. Tapi si kliennya sendiri nggak nonton gitu. Ya juga sih, ada aja sih, bener sih. Ada kan, banyak kan? Bener ada. Gue sering banget keluarin statement gini, lu bayar gue untuk SDE kan? Kalau misalnya lu nggak nonton, ya mendingan itu SDE di-cut aja gitu loh. Kayak, ya buat apa? Maksudnya, buat apa gitu loh? Misalnya SDE kan kita suka ya SDE sebelum bride and groom-nya entrance nih. Oh iya, itu tuh paling sering. Sayang, gue bilang. Dan gue selalu bilang, lu hire gue buat SDE juga kan, gitu. Gue suka, lu hire gue buat SDE juga kan. Gue mau request dong SDE-nya dia taruh di sini, yang lu juga nonton gitu loh. Percuma gue bikin SDE itu kan sebenarnya orang, lu juga belum tahu kayak gimana, tapi ya lu pasti pengen nonton gitu loh. Bukannya after wedding lu nonton, itu mah udah bukan SDE lagi gitu loh. Ya SDE sih, tapi nggak ada tampilannya gitu. Kayak lu nggak dapet vibes-nya aja. Feel-nya nggak dapet. Kayak apa ya? Kayak gini loh. Kayak kalau gue sih mikir simpelnya gini aja gitu. Kayak lu pengen ada SDE, tapi apa ya? Lu cuma buat kasih tonton ke tamu doang.
ya tamu juga belum tentu mau nonton. Bener banget. Tapi beda cerita kalau kayak yang kita apalagi ya gua, lu sama teman-teman kita yang satu tim itu yang kadang suka gila bareng sendiri. Ya kan? Selalu kan kita pengen kayak di tengah-tengah acara kan, at least kayak after mingle gitu kan. Ya. Mingle kan. Biasa mingle bridging buat ke hand buket throwing kan. Nah, itu kan emang paling pas tuh. Tamu juga udah ya terlepas dari beberapa tamu ada yang emang buru-buru, masih ada weddingan lagi dan mereka udah cabut, tapi kan di situ kayak suasana udah mulai kayak sedikit apa ya, hype-nya sedikit turun karena pengantin udah ketemu sama pengantin udah mingle sama tamu-tamu ya, keluarga, teman dan lain-lainnya. Nah, pas dia mau lanjutin ke acara lempar hand bouquet kan itu up lagi kan, naik lagi kan ibarat kata vibe acaranya kan. Nah, lu selipin SDE itu paling pas. Pengantin nonton, tamu nonton, keluarga nonton semua. Walaupun gue bilang gini ya, kayak emang kita nggak bisa harapin kayak 90% deh. Itu pun nggak nyampe, kayak 70-80% ada yang nonton aja tuh udah syukur. Tapi yang gue suka dari kenapa SD itu harus tayang di situ, karena itu pengantin juga ikutan lihat. Ini loh, gue tuh dari pagi, ibarat kata gini, gue dari pagi, gue pengen kayak pengen hari gue nih, apalagi lu cuma merit seumur hidup sekali kan, gue kelihatan kayak lu emang mau berapa kali coy? Ya iya kan. Iya kan. Gue perlu pertanyakan itu kalau lu misalnya nanya gue. Gue tanya balik bro. Ya, pokoknya intinya wedding sekali seumur hidup lagi kan. Ibarat kata lu dari pagi, apalagi di pengantin cewek, kita ngomong kasar lah, gila belum tentu tidur tuh kan, jam 2 pagi udah bangun, jam 1 bahkan udah mau siap-siap make up. Nah, terus ibarat kata inilah, lu udah ibarat kata kita ngomong kan lu udah berkorban waktu, berkorban tenaga kan, bahkan lu udah nge-hire kita buat bikin video SD lu, yang pasti lu ada ekspektasi, gua mau yang bagus dong, karena bukan hanya buat gua doang, tapi juga buat tamu-tamu gua kan. Nah, terus kalau emang lu beranggap udah mempunyai kayak ekspektasi seperti itu, terus lu nggak nonton ya buat apa gitu loh. Iya kan? Makanya. Kayak gue sih, gue lebih suka kayak, ya itu SDE itu semacam surprise gitu. Iya, betul. Itulah kayak, nih, gue cuma tahu pagi-pagi gue udah capek, malam gue mau terhibur dengan yang udah, ya ibarat kata ya, segelintir acara yang at least bisa membuat gua surprise banget. Entah ketawa, entah nangis atau apapun itu. Apalagi kan ibarat kata gini, kita kadang-kadang nggak tahu ya, kayak mungkin jiwa kita sebagai seniman, apalagi kalau kita melalui video kita tuh pengantin kayak tersentuh gitu kan. Itu sih kalau kita di-appreciate banget, apalagi kalau penontonnya nonton, terus ekspresinya happy, kelar nonton itu kayak wow, kita udah kayak dibayar mahal banget deh. Iya, itu pun lo juga kepopok. Jadi besok-besok kalau kita wedding, kalau gue wedding, gue bayarnya pakai SD. Gue bayar pakai air mata, gue nggak mau terima. Enggak gitu juga maksudnya. Ya tapi emang benar kan, maksudnya kayak itu tuh satu hal yang nggak bakal bisa dibayar dengan, bahkan gue bukan mau munafik sih, tetap butuh duit, lo dibayar pakai duit pun juga ya ini, cuman ada suatu kepuasan tersendiri ketika video lu itu pengantin nonton dan pengantin nangis kayak bener-bener tersentuh banget, gila itu tuh wah gitu loh. Benar banget. Nggak bakal bisa digantikan dengan apapun. Yep, of course. Kangen sih gue nge-shoot wedding, jujur. Sama nih. Cuman ya gimana ya, kita mau shoot wedding siapa yang mau wedding? Gue tanya. Nggak ada. Tapi lo kepikiran gak sih? Nih kita, ya kayak tadi gue bilang ya, kita ngomong kayak amin-amin, Agustus udah mulai bisa lagi ya. Itu yang dari bulan Maret lah kan, berarti dari bulan Maret sampai bulan Juli, itu weddingan-weddingan yang dipospon, lo kepikiran gak tuh nyari gedung dan lain-lainnya gimana?
Makanya gue juga bingung sih kalau kayak gitu. Kepikiran sih, kasihan juga sih mereka. Pasti bisa kemungkinan besar dipospon mereka meritnya tahun depan. Tahun depan. Iya, kebanyakan pasti gitu. Karena tapi gini ya, kapan hari gue sempat dengar gini, gedung dia nggak mau kalau jadwal lu pindah tahun depan, mesti tahun ini juga. Masalahnya gini, exactly kalau dia udah tahu kalau pandemik ini kelar, misalnya bener-bener gitu, kelarnya ini, kalau let's say lah kita ngomong akhir tahun ini masih belum, what can you do? Orang gedung juga harus punya ya responsible lah buat kayak ngelakuin ini gitu. Gue kadang suka aneh aja gitu kadang. Ya memang sih, maksudnya gue tahu sih kayak beberapa vendor tuh kayak udah ya postpone gitu, masukin ke bulan-bulan akhir tahun yang kayak yang dia kosong akhirnya jadi isi gitu. Beberapa vendor kayak gitu, yang vendor-vendor. Terus tapi ya cuma gue nggak tahu kalau orang gedung kayak gimana. Tapi gue rasa kalau dia full, masa terus kita masih hari biasa gitu mungkin. Bisa jadi sih, bisa jadi. Cuman resikonya satu, tamu pasti yang datang ya nggak kayak kita biasanya kalau kayak wedding weekend. Gue yakin misalnya udah kelar pun juga misalnya tamu-tamu juga pada takut kali datang. Iyalah, gila. Kata belum beres full, lu masih datang kayak datang nggak ya? Datang nggak ya? Misalnya udah activity normal ya misalnya. Gue belum tahu sih, maksudnya kayak bakalan bisa langsung rame gitu. Ya kalau misalnya kantor sih pasti langsung rame ya. Kantor sih pasti pada langsung balik kantor gitu. Cuman kan kayak yang beberapa juga yang udah diberhentikan secara tidak langsung gitu juga ada kan. Cuman ya gue nggak tahu deh tuh. Pasti kan kantor juga nggak mungkin rame-rame banget juga gitu. Ya apalagi sekarang kan juga banyak kayak yang udah mohon maaf ya di PHK satu pihak gitu loh. Iya. Dan kalau gue bilang sih bahasa halusnya kan dirumahkan. Tapi dirumahkannya pun ini kayak lu nggak tahu ke depannya lu bakal dipanggil lagi atau kagak. Benar-benar. Kayak digantung gitu kan. Karena actually kan banyak cost yang mereka juga sebenarnya perusahaan juga banyak cost. Pasti. Yang pusing banget deh. Pusing banget deh. Gue juga kayak ketemu beberapa temen gue dipotong lah gajinya dan segala macem. Tapi gue cuman bilang ke mereka, ya lu bersyukur aja bro, yang kayak gue gaji. Masih ada gaji. Iya, apa kabar kita kan? Apa kabar freelance gitu kan? Memang kan ini benar-benar sakit banget ya kalau buat freelance ya, gue yakin banget deh. Iyalah. Gitu. Kayak jadi gue kayak juga lihat banyak orang tuh kayak banting harga, yang freelance gitu. Gue terima project nih dengan setengah harga kayak gitu. Ya gue tahu sih untuk hidup gue juga kayaknya mungkin melakukan hal itu kan. Akan melakukan hal itu gitu loh. Tapi kan ya kita lihat nanti deh. Gue kayak tapi masalah gimana? Gue bisa freelance-in apa dengan banting harga kayak gitu? Maksudnya itu kan yang jadi problem kita semua kan. Betul. Maksudnya gitu. Kayak apa ya? Mohon maaf kayak kita bukannya gimana ya, bukannya kita mau sombong, bukannya kita mau gimana, cuma maksudnya kita pun sendiri kan ada ibarat kata standarnya kita masing-masing loh gitu kayak. Lu kayak bener. Bukan yang ini contoh aja ya kayak lu emang patokin udah harga paling minimum lu kayak contoh sebutlah 1 juta kan. Ya lu mau potong setengah harga, masa lu bakal memberikan apa ya? Kualitas yang sama dengan yang standarnya lu gitu loh dengan setengah harga. Mungkin kalau secara idealis mikir kayak gini, tetaplah gue kasih yang terbaiknya gue. Cuman kan di satu sisi juga namanya manusia nih. Ada pasti sisi nggak cenglinya dong. Ya itu pasti. Makanya. Tapi kalau dari gue pribadi sih ya nggak tahu sih. Kalau misalnya ngomongin soal setengah harga, ya ada konsekuensi yang memang kita harus kasih tahu ke klien dan kita juga terima gitu loh. Ibaratnya ya paling jangan berharap kayak klien tuh punya high expectation.
gila tumben banget nih, dia setengah harga, lumayan banget. Gitu. Makanya kan pasti gitulah namanya kita manusia, nggak mungkin orang diskon itu nggak ada yang mau. Gue tanya sama lo kalau ada yang diskon lo mau beli apa enggak? Padahal apa lo mau beli harga normal? Ya kan? Ya paling gampang kayak emang ya kita ngomong lah ya udah terbukti kayak department store gitu. Diskon 50%, harga dari 2 juta jadi 1 juta. Ya padahal emang harga aslinya juga segitu. Ya dong. Berarti jadi harga kita 1 juta itu ternyata harga emang sudah di up. Ya. Topik macam apa ini? Jadi kalau kita harga 1 juta itu kita harga department store. Nggak gitu juga, bukan gitu maksud gue. Tapi kan maksudnya kayak kita setengah harga itu ya benar-benar ya emang ada konsekuennya gitu. Iya, misalnya kan gue ngomong dengan barang diskon itu peminatnya akan lebih banyak kan. Cuman kan kadang tapi nggak boleh kayak ekspektasi mereka terlalu tinggi. Ekspektasinya ya harus disesuaikan, tapi ya kecuali kita, yang penting intinya memang klien punya ekspektasi tinggi gitu loh. Yang penting kita do our best gitu loh. Karena kan kalau kita nggak do our best, ya itulah sia-sialah kau. Sama emang yang paling penting kayak tadi kan kita udah sempat ngomong kan, kayak ngomong komunikasi sama klien tuh yang udah paling penting. Betul. Jadi ibarat kata oke lah dia pasti tetap berekspektasi, tapi kan kita juga kasih kayak sarannya kita seperti apa gitu loh. Jadi untuk menjembatani idenya mereka kan, karena namanya klien ya, gue juga pernah ketemu beberapa klien kayak gue pengen wedding gue untuk shoot-shootnya kayak begini. Cuman kan pasti dari kita pun kita pasti secara nggak langsung kan pasti kita mau nurutin kan, mau mengikuti kemauan klien kita kan. Tapi kan ibarat kata kita bilang kayak kita akan coba mengikuti kemauan kalian, tapi kita lihat sikon di lapangan juga kan. Bener. Itu yang ibarat kata kita benar-benar nggak tahu sama sekali kan. Ya kayak amit nih kita ngomong kayak pengantin mau pakai drone, tiba-tiba hujan lah, nggak mungkin terbangin drone juga kan. Bener banget. Terus ya nggak usah pakai drone deh, mau lepas balon tiba-tiba hujan, nah gimana? Itu ya lumayan itu sih. Iya kan? Ya itu kan karena apa? Pokoknya intinya hal-hal yang karena force major gitu, like kayak yang sekarang ini gitu loh. Maksudnya kayak gini kan force major gitu loh. Masa lu mau tetap married gitu loh? Gila lu diusir paling sama polisi. Dibubarin lu. Takut juga gue. Kalau tiba-tiba diciduk. Gue sih nggak masalah ya, masalah lu ketemu wedding gitu. Teman tuh kalau tiba-tiba gue diciduk lu, biayanya lebih gede daripada weddingan lu, gue rasa. Tiba-tiba masuk berita, anjir kok kayak gue kenal nih orang. Si Jordi kemarin diciduk. Anjir, itu harga diri kayak langsung gak ada, gila lu. Orang mah ya ngomong kasar gini, terciduk ada kriminal apa gitu kan. Ini terciduk gara-gara nge-shoot wedding. Bener. Tapi gue lihat kok beberapa vendor masih mereka lakuin pre-wed tapi studio, cuman ya dibatasin aja orangnya karena ya memang harus jalan. Oke sih gue bilang, untuk pre-wed yang studio tuh masih bisa jalan lah, karena emang lo nggak perlu nggak maksudnya nggak sampai kayak banyak orang gitu kan, kayak paling pengantin 2, fotografer 1, artis 1, ya udah berempat lah, makeup artis lah 5 lah tuh, ya kan, masih oke lah gitu, nggak sampai yang banyak banget dibandingkan dengan kayak lu mau nggak mau kayak harus pre-wed di outdoor, ya kan, itu resikonya lebih tinggi lah gue bilang mah. Pasti orang pre-wed di outdoor juga mereka juga nggak bisa kemana-mana bro. Outdoor cuma bisa 1 paling lapangan rumah. Kalau rumah lu punya lapangan. Kalau rumah lu ada taman, kalau kagak. Aduh, kacau. Sedih sih. Tapi gue gak kepikiran sih, lihat kalau tiba-tiba rame gitu ya. Gue sempat kepikiran gini loh. Kalau kita kan, ya bisa bagi tim lah ya.
untuk di hari yang sama nih. Let's say hari itu kan kita awalnya udah ada 2 wedding. Tiba-tiba yang dari postponnya kita kan jadi keselet di situ juga. Rempong-rempongnya kita kan paling cuma nambah tim doang kan, cari orang doang kan. Ya. Lo kebayang nggak kalau MC? Ya udahlah. kalau mungkin kalau MC ya siapa cepat dia dapat kali. Kalau udah kayak gitu. Nah, MC nih kita ngomong kan. Gue kebayang. Tapi nih, masalahnya gini, jangan kan cuma MC ya MC, entertainment masih ada tim. Tapi ya tetap aja kalau misalnya di hari itu kita ada weddingan yang lain bukan karena postpone, kita mesti gimana? Nah, itu dia yang gue pikirkan. MC apa kabar tuh? Bela diri dia. Ya itu, ya resikonya nanti sih yang postpone ini yang akan ribet juga kita. Iya, postpone, yang pasti yang postpone tuh bakal lebih ribet lah. Dan bahkan kayak tadi kita bilang, apes-apesnya mereka dilempar ke tahun depan. Betul. Bahkan tahun depan pun gue nggak tahu bakal kayak gimana. Ya kan? Ya kita lihatlah. Banyak berdoa dah ini mah. Iya. Anjir. Aduh. Kacau sih emang. Nggak apa ya, kayak benar-benar nggak diduga gitu loh. Bisa sampai sebegininya gitu, kayak benar-benar apa ya? Lu mau apa ya, kayak ini Encik gue bilang sampai ini tuh kayak penyakit orang kaya anjir. Yang diserang orang kaya duluan. Nggak tahu ya, nggak bisa dibilang gitu juga ya. Tapi mayoritas sih bukannya gimana ya, cuman kayak mayoritas sih diserang tuh kayak yang ya orang-orang yang cukup berduit atau gimana, gue juga nggak tahu sih, cuman dari yang gue lihat ya kayak. Tapi ya gimana ya? Ya begitulah. Ya. Bener kan, udah nggak pandang bulu sih. Lu siapa? Bener. Gue hajar. Bener. Mau ngomongin mau kayak aset 1M juga bodo amat, gue hajar lu. Bener banget. Kan? Kacau sih ini sih. Ya, all the best lah buat Indonesia mah kalau kayak gini. Bener banget. Tapi nggak juga lah, bukan penyakit orang kaya juga. Aduh, mati gaya lo beneran, gila lo, kayak apa ya, biasa kita paling kayak Senin Jumat, oke lah ya, Senin Jumat tuh kita ngedit, Sabtu Minggu kita nge-shoot, udah kayak rutinitas yang seperti itu, tiba-tiba Senin sampai Minggu sama semua, anjir. Intinya sebenarnya kan masih ada sosialisasi aja kan, cuman kayak ini kan kayak lu ya ketemu orang gitu kan, misalnya ketemu orang tapi lu harus physical distancing gitu loh, bukan yang kayak lu dulu ya bisa deket-deketan gitu. Dan gue juga kayak merasa nantinya setelah ini selesai bakalan ada habit-habit baru yang kayak kayaknya nggak mau salaman atau nggak mau deket-deketan dulu atau gimana gitu. Pasti ada yang pasti akan berubah habit gitu. Kayak misalnya sekarang kemana-mana lo harus pakai masker ya. Gimana lo nanti setelah kelar ini lo yakin everyone using masker, everyone wear masker, karena kayak ya udah itu jadi habit gitu loh. Kayak misalnya cuci tangan gitu loh, ya memang kita kan misalnya sebelum makan cuci tangan gitu loh, ntar juga akan jadi habitnya gitu. Nggak usah kita ngomong kayak yang ya kayak gini, sekarang prediksi kan 3-4 bulan bahkan nggak tahu kapan kan. Lu kayak seminggu 2 minggu lu ngelakuin hal yang sama pun juga udah membentuk habit yang baru kan. Nah, apa kabar yang 3 bulan kayak gini? Gila lu. Bakal apa sih, di setelah ini berakhir sih bakal ada lifestyle yang baru sih gue bilang. Pasti, itu udah pasti. Kayak pakai sanitizer atau apa. Gila, tangan lama-lama mau ledes kayak kadang-kadang gue pikir kalau apa-apa dikit cuci tangan. Yakin gue tuh kalau orang-orang pada pakai sanitizer, apalagi pakai sanitizer gitu-gitu. Pasti kering tuh tangan, gila. Gue aja yang udah kadang ya
yang pas kadang tuh ngumpul di rumah si Pak RT aja main kartu kan, main capsa. Berkata buat ya kita bener-bener buat refreshing lah gitu daripada stres di rumah kan. Itu aja kadang-kadang kayak setengah jam sekali pakai hand sanitizer kan, refleks beneran kayak setengah jam sekali tuh bisa hand sanitizer. Gue berasa tangan gue tuh kayak anjir, bentar deh gue ke dalam dulu, gue cuci tangan mending. Parno lo ya? Bukan parno, refleks. Karena apa ya, maksudnya lu berasa nggak sih dulu kita makan nih ya, jatuh masih ngambil bilang belum 5 menit, sekarang masih mikir nggak lu ngomong gitu? Coba. Langsung gue buang ya. Langsung gue buang. Iya kan? Nah kadang gini, kayak sama. Pas main kartu, tiba-tiba kartu jatuh. Refleks nggak lu mau ini tangan? Biasanya mah mending jatuh, tiba-tiba orang bersin loh. Nah, orang berdosa, woi, lebih parah loh. Disemprot itu. Sampai kan dibikin kan? Lu, gue ada waktu itu gue taruh di Instastory deh kalau nggak salah. Sin kan dosa, bersin berdosa. Anjir. Gila, dunia udah makin unpredictable banget. 2021 apa kabar ya ini kalau masih kayak gini? Gua kagak tahu dah. Kayak ya kalau di gereja kita berdoa ya, maksudnya kita tahu nih ya, kalau di gereja kan pasti ngomong nih, this is bukan setelah kelar corona ini bukan akhirnya gitu, tapi ada yang lebih panjang lagi sebenarnya. Ada yang bahkan lebih parah daripada ini gitu loh, kayak ini tuh baru permulaan gitu loh. Jadi permulaan aja udah ngeluhnya udah kayak apa tahu ya kan? Kayak aduh bosen nih di rumah gitu loh. Ya, kita syukurin aja ya. Kita kan maksudnya coba kapan lagi lu bisa spending time dengan family lo kalau dengan kondisi kayak gini ya. Ya nggak sih? Gitu loh. Even yang kayak yang kerja-kerja kan kayak ya pasti mengalami banyak problem lah ya. Karena ya keuangan dan segala macam. Tapi ya gue yakin sih kayak kita kayak gini juga ada hikmahnya. Ada hikmahnya gitu loh. Kayak lo tuh supaya nggak sibuk terus gitu loh. Iya kan kayak ada sempat waktu itu kan gue juga nemu beberapa foto kan dia bilang COVID-19 is a gift sih. A gift buat kalian yang selalu bilang nggak punya waktu. Sekarang lo orang punya waktu, ya kan? Buat lo orang yang selalu bilang gue sibuk, sekarang lo punya apa? Dikasih dah tuh waktu ngasih. Dikasih dah tuh waktu sampai lo nggak tahu. Free time. Bingung mau ngapain kan? Bokap nyokap gue aja sampai bingung kayak biasa. Yang paling gue bilang paling berasa sih kayak dari cerita bokap nyokap gue sih. Apalagi kan gue kepisah jauh nih kan. Tiba-tiba nyokap gue tuh bilang kayak toko sepi. Ya ekonomi kayaknya semua daerah inilah kan berpengaruh kan. Cuman yang gue bisa bilang gini loh, kadang-kadang mak bapak gue tuh kadang saking sibuknya di toko kan udah nggak punya waktu kan. Kayak hidup mereka tuh kalau kasar katanya kayak dikontrol oleh waktu kan. Sekarang dikasih waktu sampai bingung mau ngapain mereka. Nonton aja, gue bilang bagus lah tuh bisa nonton kan sekarang daripada dulu lu ngeluh capek. Ada bunyi bel. Ada itu tamu? Apa tadi? Enggak sih. Iya ada tamu, ada guest star lain ya. Siapakah itu? Ada. Kira-kira pas masa seperti ini ngapain lagi ya paling enak ya, Let? Selain apa ya? Selain kayak ya
kita mengisi dengan konten-konten baru di hidup kita, kayak lu dengan foodiesnya lu akhirnya kayak bisa jalan lagi, gue terus juga gue pengen serius ini podcast, hal apa lagi yang bisa dikerjain ya? Belum tahu sih, mungkin harus sambil dijalanin kali ya. Sekarang lu gini, sekarang lagi masa gini ya, lu mau jualan wedding misalnya, siapa yang mau beli? Iya kan, bener dong. Maksudnya siapa yang mau gitu, jualan wedding gitu. Ya, banyak sih yang gue lihat sekarang orang semua jualan makanan sih. Makanan. Lu tahu, itu grup gue tuh isinya tiap hari PO, coy. Gue bukannya HP ya, gue gak ada pemasukan. Gue bingung mau support temen gue gimana. Sumpah. Gue kayak ngerasa, ini orang egois banget kali ya kalau orang-orang yang tahu nih, misalnya nih, kalau orang-orang tahu nih, kayaknya kesannya kita egois banget gitu. Iya, masalahnya kita Padahal beli orang aja kita nggak ada pemasukan aja. Padahal gue nggak punya pemasukan, coy. Gue sampai bingung, gue mau gimana bantunya ya ampun. Gue kayak, ya nggak enak gitu ya. Maksudnya kayak, kan di post di story temen lu nih. Pasti kan kayak, aduh, nggak enak juga ya kalau nggak beli ya. Maksudnya kan kayak, ya kan lu tahu dong pernah statement, kalau temen lu buka usaha, lu support dong gitu. Tapi kan sekarang gimana gue mau support ya kalau duit aja nggak ada. Betul. Gue sampai ngomong gini loh. Ini kan ada pemasukan, coy. Gue sampai ngomong gini, nih ya, di grup ini kita tuh nggak bakal pernah takut yang namanya kelaparan. Yang kita takutin cuma satu, dompet kita yang lapar. Iya, bener banget. Gila, itu bener-bener kayak tiap hari ada PO ini, PO itu. Gue bilang sih, gila. Lo mau makanan dari yang apa ya? Dari yang nasi kuning, nasi uduk, roti, itu semua ada. Duitnya nggak tahu dari mana, tapi nanti kalau udah sebulan 2 bulan rusak ya. Bener banget. Kacau sih, gila. Gue nggak ngerti dah. Bingung sebenarnya, kayak apa ya? Lu kayak mau jualan juga jualan apa? Ya kita lihat nanti ya. Kita ya siapa tahu ya kita bisa jadi blogger atau influencer kayak podcast lo. Podcast lo masuk nggak 20 besar? Amin. Gue sih puji Tuhan kalau kayak gitu. Tapi gue yakin sih makin kesini bakal banyak yang ya bikin podcast lah, bikin membuat konten-konten baru. Karena emang kalau gue bisa bilang juga gini, semua manusia pada saat ini pun akhirnya mencari konten. Apapun konten yang ada, mereka ambil buat mengisi. Bener banget. Gue juga lagi bingung sih, maksudnya kan gue nggak cuman, ya intinya, ya masa gue tiap hari masak, boncos juga coy. Masakan lu jual. Ya bisa juga ya, tapi ribet gitu loh. Maksudnya sebenarnya kan gue tuh masak itu untuk enjoy doang gitu loh. Maksudnya ya nggak tahu sih ya, kita lihat nantinya ke depannya deh gitu. Tapi kan kayak gue cuman sebenarnya pengen enjoy aja makanan gitu loh. Bukan yang kayak aduh karena kan gini ya, gue nggak tahu kalau lu podcast ini apakah lu harus jadinya terpatok, oh gue harus tiap ini harus ada upload konten atau gimana? Kalau lu gimana? Gue sih ada berpikir seperti itu karena emang kan seperti yang gue sempat ngomong kan, apa ya, gue pengen seriusin kan. Benar. Untuk menjadi ya apa ya gitu, gue bilang ya kayak gue dari akhir tahun lalu udah sempat bilang gue pengen punya podcast ini, terus sekarang udah ada, terus masa setelah berakhir nggak gue terusin? Bukan soal berakhir ya gitu loh. Misalnya kan, ya gue tahu sih ini untuk serius gitu. Misalnya nih, tiba-tiba kehabisan konten. Kalau kehabisan konten, gue sih mikirnya mungkin enggak deh. Karena pasti ada aja. Tapi
untuk ini ya, kayak mungkin kita ngomong kayak idealis, masing-masing orang kan pasti ada apa ya, kayak idealismenya sendiri kan. Kayak kalau yang gue lihat-lihat kayak kita ambil contoh kayak YouTuber yang udah senior-senior lah. Mereka kan selalu kayak dalam seminggu mereka kayak bikin hari Senin sama Kamis itu kan podcastnya podcast lagi kan gara-gara podcast jadi ngomong podcast. Video mereka tayang kan di YouTube kan. Biasanya tuh Senin Senin sama Kamis atau emang kayak seminggu sekali. Gue sih emang jujur ada target seperti itu kayak ya mau seminggu sekali atau seminggu 2 kali at least ada gitu loh. Tapi kembali lagi gini, gue nggak mau kayak asal upload gitu loh. Bener-bener yang gue maksud tuh kayak gitu. Ya. Maksudnya kan kayak sekarang ini ya kita terpatok ya. Maksudnya kayak ya memang harus ada yang naik kan konten. Kalau nggak ada yang naik juga sayang kan. Gitu. Nah itu dia tuh. Maksudnya kayak lu bakalan jadwalin nggak sih kayak bener-bener kayak maksudnya kan kalau YouTuber kan kalau yang ini banget, oh gue tiap hari Senin nih upload konten baru udah pasti ada gitu loh. Atau lu sendiri tuh lebih sekarang tuh ya freely aja gitu loh. Misalnya gue seminggu 2 kali, minggu depan kayaknya sekali dulu nih, minggu depannya lagi baru itu. Atau kayak gimana? Gue sih lebih kayak yang kedua sih. Jadi gini, gue tetap ibarat kata sebisa mungkin kayak seminggu ada, tapi pasti pun gue filter kayak kalau nggak ada apa ya, kalau nggak ada sesuatu yang lu bisa dapat ya lu ngapain paksa buat upload gitu loh. Karena itu yang sempat gue bilang kayak salah satu keresahan gue dulu sih kayak apapun yang kadang gue lihat di mana ya di semua sosmed lah. Apalagi dulu kan waktu gue ambil kuliah, gue bahas YouTube kan. Yang gue bahas YouTube. Jujur ngomong pada saat 2018 apa 2019, gue makin melihat kayak untuk YouTuber-YouTuber yang baru, gue nggak tahu konten mereka apaan. Kalau kita ngomong kayak yang udah senior-senior, lu saya sebut lah yang senior siapa satu. Lu langsung tahu, oh iya gue tahu kontennya tuh ini, gitu kan. Emang kalau mohon maaf, gue bukan mau menjatuhkan yang YouTuber-YouTuber baru ya, tapi emang kadang seperti itu loh. Itu yang kayak menjadi apa ya salah satu keresahan gue juga. Makanya gue sampai bikin podcast ini pun tuh gue sebisa mungkin gue menghindari yang namanya kayak gitu kayak ibarat kata lu oke lah lu tetap pengen kayak seminggu sekali upload tapi kalau hanya asal upload ya buat apa mending gak usah sekalian. Benar. Iya kayak lu punya kan paling gampang yang punya lu lah kita ambil yang punya lu 5 tahun ibarat kata vakum tuh IG foodies tuh tahun ini jeger nongol ya kan nggak harus kayak emang apa ya kayak nggak perlu semuanya harus diiniin banget gitu loh, dipaksa gitu loh. Gue nggak mau kayak kesannya memaksa keadaan. Ya bener. Gue juga kayaknya juga, maksudnya kan ini foodies juga, gue kan kayak cuman kayaknya baru 2 kali nih. Ini udah ketiga kali gitu loh. Misalnya gue udah bikin video nih 3 nih gitu, misalnya gitu kan. Tapi ya gue juga nggak mungkin postnya kayak besok gue langsung post lagi gitu. Sama, gue juga terakhir tuh gue baru baru upload aja kapan? Lah, ini aja baru rekaman sama lu. Kayaknya ya rekaman kita udah panjang banget nih, bro. Itu panjang banget. Ini kayaknya podcast terpanjang gue ini. Antara kita bawel banget apa gimana? Antara bawel banget dan emang terlalu banyak yang untuk dibahas dan dipikirkan. Apa sih banyak yang diomongin? Gue nggak tahu sih lu gimana cara filternya dengan percakapan kita yang panjang ini. Padahal depan-depan, aduh lu mau ngomong apa ya? Ya, beginilah ya kali ya. Apa maksudnya kayak, emang gue lebih kayak demen ngobrol aja. Dibandingkan dengan posisi kayak ini, lu kan mungkin terbiasa dengan lu ngobrol secara tatap muka, tapi sekarang kayak by phone, by video call, by Zoom, Skype, dan lain-lainnya, at least kayak lu masih bisa bersosialisasi gitu. Walaupun dengan physical distancing dan social distancing, bla 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 itulah. Berasa kan lu pasti kayak kangen, lu pengen ngobrol sama orang, iya kan? Ya, gue sih masih ada activity kan, karena kan gue masih ada bantu pelayanan di gereja kayak
lumayan membantu social life gue gitu loh. Maksudnya Iya. nggak kayak yang biasanya memang juga ke gereja gitu loh, tapi Tapi kan ini beda. beda gitu. Iya kan? Kayak Sama. bedanya ya beda bercanda sama temen gitu, kayak udah lama banget sih gitu loh, kayak nggak bercanda, kayak nggak duduk makan bareng gitu loh, kayak Apalagi ini merasa bercandaan-bercandaannya sedih kita, coy. aja gitu. Bener. Dan gue juga ngerasa sedih aja gitu. Maksudnya kayak misalnya contoh hal paling simpel tuh kayak kita pengen makan bareng gitu loh. Biasa kan kayak Makan habis yuk. ibadah, pergi makan yuk, lapar nih. Atau Gopang yuk. kayak habis ada kegiatan apa, makan yuk, lapar nih gitu. Sekarang. Tapi udah nggak bisa. Paling take away, makan di rumah masing-masing. Kacau sih. Iya bener, makan di rumah masing-masing. Makan di rumah. Sampai paling ideal mungkin kayak gini sih. Lo buka Zoom atau Skype, lu siapin makanan, lu orang video call, terus ya udah makan bareng aja sambil lu ngoceh. Ya kali. Gue nggak seniat itu sih. Kalau lu sama cewek lu mungkin ya. Kalau gue nggak seniat itu kayaknya. Temen gue, kita makan bareng yuk. Tapi makan bareng virtual. Video call. Makan bareng video call. Ya kali gue nggak seniat itu, bro. Coba tahu kan saking udah gabutnya banget. Sampai siapin, udah masing-masing siapkan pop mie depan laptop, yuk mari kita makan sambil gegibah. Ya nggak gitu juga sih, tapi ya gue masih ada sih ke rumah teman gue karena emang ya kita masih ada project lah ya. Aduh, wah gila ini gitu sih. Halo. Panjang banget sih kayaknya nih podcast kali ini. Podcast lu standarnya ya. Gue takutnya ini sejam juga kita nggak kelar-kelar nih. Ini udah lebih dari sejam, bro. Udah lebih dari sejam. Ini kayaknya podcast paling panjang gue sih. Nggak apa-apa lah. Tapi ya emang, apa ya, karena emang secara nggak langsung emang ini sih yang menjadi kayak ada, gimana ya, kayak mungkin beban pikiran gue juga sih. At least gue juga ada menemukan pandangan-pandangan lain juga gitu loh terhadap hal yang kita alami ini, terus tambah lagi dengan pekerjaannya kita yang sama-sama ya kita ngomong kasar kayak tutup lah gitu kan sampai di tanggal yang tidak diketahui kapan. Iya, ternyata bener. ada juga yang merasakan hal yang sama. Ya, nikmatin aja lah ya, Let ya. Yoi. Aduh. Terakhir, sebelum gue tutup ini deh. Quote of life-nya lu apa sih? Serius, quote of life gue. Karena gini, gue punya pemikiran seperti ini. Ada satu orang pasti punya kayak apa ya, kayak entah itu prinsip, entah itu nilai, dan entah itu quote of life-nya mereka tuh yang secara nggak langsung itu membentuk diri mereka gitu loh. Walaupun situasi dan kondisi apapun, terutama yang seperti kayak gini ya, itu nggak bakal mempengaruhi kayak prinsipnya mereka gitu loh. Mungkin ada yang pasti namanya kayak ya apa ya, belok-belok dikit lah, tapi kayak masih tetap berjalan di rel yang sama. Pasti punya idealisme sendirinya, idealnya seperti apa kayak gitu. Nah kalau kayak gue kan, kalau kayak gue ya, gue mending menjadi diri gue apa adanya, terserah orang mau suka atau enggak, gue nggak peduli. Yang penting gue nggak pakai topeng gitu loh. Ini diri gue apa adanya daripada gue menjadi orang lain terus orang suka, ya buat apa gitu loh. Kalau gue sih seperti itu. Ya, gue bingung sih kalau dibilang prinsip hidup, mungkin prinsip hidup yang kayak gue suka tunggu potong dalam lo edit dah. tunggu bahasanya dulu, gue bingung nih. Bukannya bingung, maksudnya kayak gue lebih kayak gini ya, gue orangnya tipe yang I will do the best, and then gue juga maksudnya I will do the best, dan gue juga akan selalu berusaha untuk nolong temen gue yang benar-benar
butuh bantuan gitu loh, bukan yang kayak cuman ya udah gue hidup sendiri aja gitu loh. Kayak gitu sih, gue lebih tipe orangnya kayak gitu. Dan nggak munafik lah ya, berkata ya. Yoi lah, mau ngapain coy. Ya pokoknya kayaknya ya I will do my best, I will do the best buat semua hal gitu loh. Maksudnya kayak gue apapun yang gue kerjain, gue akan ngelakuin yang terbaik gitu loh. Dan apapun yang berhubungan dengan orang yang di sekitar gue akan selalu berusaha untuk bantu mereka. Mantap. Bosku emang nggak ada lawan lah inilah. Bosku. Anjir, serius sih. Gua sih pengen banget sih ya kalau ini udah kelar. Ini topik panjang banget, gue bingung. Henry, siapa? Si Edo itu ngumpul beneran satu wedding. Gua kata udah pecah-pecah dah itu. Kangen anjir ngejob bareng. Maunya juga gitu ya? Kangen gila ngejob bareng. Gue juga maunya gitu. Ya, kayak sera-sera lah ya, kita lihat lah ya ke depan. Yoi. Oke lah, thank you banget, Let. Gila ini sejam. Thank you. Sejam, woy. Nggak tahu sih, udahlah balik lagi ke orang-orang mau pikir ini faedah bodo amat. Gue nggak tahu ini faedah sih. Topik kita sih super duper random banget. Ya karena gue jujur ngomong ya gue lebih suka begini karena nggak perlu harus disiapkan banget karena kan pandangan lu sama gue kan belum tentu sama tentang satu hal. Benar, mungkin kan nggak, maksudnya apa ya, kayak kan kalau podcast itu kan maksudnya kayak ada yang kayak gue mau nih isi konten gue tuh kayak gini gitu loh, tapi kan maksudnya bahasannya apa gitu, intinya kayak gitu sih. Kan kalau gue mungkin awal-awal gue nervous kali ini orang mau ngomong apa ya. Lo kata ngomong interogasi gitu ya, halo dengan Ibu Lady, tolong jelaskan begini. Enggak. Untung tuh ketemunya yang bawel, jadi gue bisa bawel. Coba ketemunya yang orang introvert juga. Ya udahlah, itu podcast isinya. Iya, enggak. Jadi menurut kayak gini. Aduh, iya, kacau. pasti gitu. Iyalah. Ya makanya kan kalau emang udah ketemu orang yang suka ngobrol, jadinya gini, lu mau lu duluan apa gua duluan nih? Tabrak-tabrakan. Enggak. Gua ya kan karena tiap orang beda-beda ya. Maksudnya kalau gue tipe orang yang ya maksudnya kayak baru kenal tiba-tiba ngajak interview, sebenarnya gue oke-oke aja. Tapi gue juga bingung sih gue mau ngomong apa karena kan emang bukan, gue tuh emang nggak biasa aja gitu loh. Tapi kalau lu ngomongin sama orang-orang yang misalnya gue kenal gitu, gue pasti akan ngomong ya kayak ngobrol sama lu inilah gitu. Panjang bener. Ada aja yang nyambung ya. Bener, karena kalau jadi gini, gue pernah beberapa kali mungkin kalau yang kenal gue kayaknya kalau pas lagi ketemu di wedding gitu ya, baru-baru freelance ya, dia orang tuh suka nanya kan, lu biasa freelance di mana? Oh, gue lumayan sering sih freelance-nya lumayan sering lah freelance gitu. Bisa di vendor ini gitu. Udah, that's it. Gue udah selesai jawab. Gitu. The whole story. Gak pernah nanya balik, bro. Gue kasih tahu aja gitu. Jadi kayak gue rasa orang-orang yang kalau kenal gue ya, maksudnya yang orang apaan sih gitu. Iyalah bosku, kapan lagi anjir lu ngejob sama lu tuh kayak nggak ada yang bener-bener apa ya, seriusnya kita aja tuh udah bercanda, apalagi bercanda. Iya, tapi ya lumayan kangen sih. Kangen kan? Dengan job kegilaan kita ini. Harus sih, kalau bisa sih gua, lu, Henry, Edo. Nah itu dipasin satu tim itu kita menggila bareng. Oke. Doain aja ada misalnya gue dapet klien gitu ya, gue langsung book lo. Amin, siap. Langsung book Henry, langsung ya cepet. Ayo kita bikin lagi gila-gilaan nih kita. Aduh. Thank you banget Let buat waktunya. Thank you so much. Bye guys. God bless. Bye. God bless.